Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz. Di sini saya akan memperkenalkan sebuah board game buatan saya yang berjudul Perang Kesatria. Dan berikut ini penampakannya. Board game ini hanya dimainkan oleh 2 orang dengan durasi sekitar 20-30 menit. Dan di sini saya akan memperkenalkan item-item yang ada di dalamnya. Dan kita di sini mendapatkan deck. Di sini ada deck hitam dan juga deck putih. Di sini ada kartu panduan dan kartu babak. Lalu ada buku cara bermainnya. Lalu di sini item emblemnya. Ini mungkin semacam nyawa ya. Jadi kita setiap pemain nanti dikasih emblem sebanyak 6 biji. Ini layoutnya. Dan ini sama layoutnya. Nah, kosong. Dan di sini saya akan menerangkan apa saja yang ada di dalam decknya. Di sini saya akan memperlihatkan isi dari decknya. Ini deck hitam ya, sudah saya buka. Dan ini decknya. Jadi deck hitam itu cirinya yaitu di sini ada logo semacam bendera perang warna hitam. Nah, ini ya. Ini logo bendera perang warna hitam, sedangkan deck putih, yang ini deck putih. Deck putih itu logonya kayak gini ya. Ini kartunya ada logo bendera putih kayak gini. Dan di sini jenis-jenis kartunya, dan setiap deck itu memiliki 49 kartu ya. Dan ini jenis-jenisnya. Yang pertama di sini ada kartu Kesatria Pedang, lalu Kesatria Perisai, dan lalu Kesatria Palu. Ini Kesatria Palu. Lalu kartu kudeta, kartu benteng. Jadi setiap kartu itu memiliki efeknya masing-masing. Dan ini kartu pemanah. Ini dari deck yang hitam ya. Ini ada logonya hitam. Lalu kartu jebakan, kartu kuda perang, kartu meriam, dan kartu raja. Lalu ada kartu pasukan perisai. Ini kartu pasukan perisai. Ada kartu energi, ada kartu material, ada kartu pasukan pedang, dan ada kartu pasukan palu. Dan inilah beberapa penampakan kartunya. Dan nanti saya akan menjelaskan masing-masing efek dari setiap kartunya. Dan di sini saya akan menerangkan bagaimana efek dari setiap kartunya. Bisa kita lihat di sini. Ini adalah sistem pertarungan dasarnya ya. Jadi di sini tulis logonya pedang versus pedang, berarti menunjukkan ini kesatria pedang ya. Jika pedang melawan kesatria pedang, maka semuanya akan kalah. Jadi jika kesatria pedang melawan kesatria pedang, semuanya akan kalah.
Jika kesatria pedang melawan kesatria Palu, maka yang menang adalah kesatria pedang. Jika kesatria pedang melawan kesatria perisai, ini kesatria perisai ya, maka yang menang adalah kesatria perisai. Sini sudah tertulis Palu dan perisai, yang menang adalah Palu. Palu dan Palu semuanya hancur ya, hancur. Perisai dan perisai semuanya hancur. Jadi di sini hancur ini jadi bukan mati ya, tapi kita seperti menjadi tahanan. Nanti saya akan menerangkan di layout. Dan ini penampakan layoutnya. Jadi layoutnya seperti ini. Jadi setiap pemain mendapatkan ini satu ya. Dan di sini ada babak persiapan. Jadi ini semacam PES ya. Jadi ada dua PES. Pertama mungkin disebutnya babak dalam board game ini, yaitu ambil kartu. Ini lihat, ambil kartu ya, mungkin draw sebutnya, kesatria pasukan. Jadi selanjutnya adalah penempatan, jadi menyimpan kartu ke arena ya. Ini mau kartu kesatria, di sini tulis kartu kesatria, mau jebakan, pemanah, kuda perang, meriam, energi atau kudeta. Lalu jika sudah menempatkan kartu, kita pindah ke babak perang. Nah, kita lalu dibalikan ya. Babak perang ini terbagi serangan 1, serangan 2, serangan dari energi, serangan ke emblem, blocked itu. Jadi jika kita tidak melakukan serangan dan menutup kartu kita di antara 3 arena ini, maka kita terkena sebuah penalti, dan penaltinya itu kita harus wajib ya membuka 2 kartu di arena ini. Dan ini emblemnya. Nah, ini adalah emblem, mungkin disebutnya ini tuh nyawa ya. Jadi life point. Jadi setiap pemain mendapatkan 6 emblem ya. Nah, di awal permainan itu ini decknya. Ini decknya disimpan di bagian ini, kotak deck ya, disimpan di bagian deck di sini. Jadi di awal permainan itu kita harus menyiapkan 3 kartu kesatria ya, bebas mau kesatria pedang, kesatria Palu atau kesatria perisai. Jadi saya sudah menyiapkan 3 kartu kesatria ya. Ini dari sini langsung diambil ya, kita simpan di sini tertutup. Dan lawan pun sama ya, nanti lawan pun sama. Lalu kita mungkin kita menyiapkan kartu raja, 1 kartu raja di tangan. Lalu saat bagian kita di sini masih babak persiapan, kita ambil kartu di sini ya. Pertama kan kita ambil kartu. Kita mengambil kartu 4. Di sini kita akan mengambil kartu 4 ya. 4. Kita mendapatkan 4 kartu di sini. Dan kartu-kartu ini memiliki efeknya masing-masing. Setelah kita mendapatkan 4 kartu, berarti di tangan itu ada 5 kartu ya. Ada 5 kartu, 1 kartu yaitu kartu raja, 4 kartu dari deck, 1 kartu raja di tangan, jadi semuanya 5 kartu. Jadi kita itu di tangan itu hanya bisa memegang 5 kartu ya.
Dasarnya hanya bisa memegang 5 kartu, dan kita boleh melakukan draw berapapun itu. Setiap draw kita bisa mengambil 2, 3, asalkan di tangan itu ada 5 kartu. Dan ini masih babak persiapan. Saya sudah menempatkan kesatria saya, 3 kesatria saya tertutup di sini. Lalu kita buka ini menjadi babak perang. Di sini babak perang. Nah, di sini kan ada tertulis blocked ya. Blocked itu jika kita sudah menutup 3 kartu di arena ya kayak gini, berarti kita tidak melakukan apapun, maka kita terkena penalti, yaitu kita harus membuka 2 kartu. Nah, seperti ini contohnya. Nah, di sini ini bagian saya ya. Dan saya akan mengambil ini contohnya 3 kartu. Ini musuh saya, lawan saya, bukan musuh saya. Nah, kita masuk ke babak serangan ya, babak perang, namanya babak perang. Serangan 1. Di sini terlihat ada serangan 1. Serangan 1, saya buka 1 kartu di sini. Saya membangkitkan kartu palu. Dan saya akan menyerang arena yang ini. Dan kita lihat di sini lawan saya menyimpan kartu apa ya? Nah, lawan saya menyimpan kartu pedang ya, kesatria pedang. Jadi di sini kan tertulis jika pedang melawan palu, maka yang menang itu adalah pedang. Nah, berarti saya akan kalah. Dan kartu yang kalah ini kita simpan di sini. Tahanan namanya ya, ditahan berarti tidak mati. Nah, serangan 1 berarti di sana kita bisa melihat ada 1 kartu kesatria pedang. Saya akan melakukan 1 serangan lagi. Dasarnya jika kamu tidak ingin melakukan serangan juga tidak apa-apa, boleh ya. Pada babak perang saya tidak akan melakukan serangan, tapi dengan syarat saya harus membuka 1 kartu. Jadi agar tidak terkena blocked namanya. Oke, kita masuk ke permainan. Di sini saya akan menyerang dengan kartu yang ada di tengah ini. Saya membangkitkannya. Saya mendapatkan kartu, bukan mendapatkan, dan ini adalah kartu kesatria pedang. Kira-kira yang mana ya? Saya yang menyerang yang ini, dan kita lihat. Dan ini juga sama, kesatria pedang. Kalau sama berarti ini menjadi milik lawan, ditahannya, dan ini akan masuk ke tahanan saya. Nah, begitupun seterusnya ya, saling bergantian. Jika serangan 1 dan serangan 2 selesai, maka giliran pun selesai. Lalu di sini bagaimana? Ada serangan dari energi ya. Serangan dari energi di sini tertulis serangan dari energi. Serangan dari energi itu contohnya kayak gini. Contohnya di tangan saya ada kartu energi ya. Ada kartu energi. Contohnya di sini di 5 kartu di tangan saya ada kartu energi. Saya ingin menggunakan kartu energi. Lalu saya menempatkan ke sini, ke kartu palu. Secara otomatis maka kartu ini bisa menyerang 2 kali. Serangan 1, ini serangan 1, serangan 2, dan serangan ketiganya serangan dari kartu energi. Jadi ini bisa 2 kali nyerang, 1, 2 begitu. Lalu di sini tertulis juga ada serangan dari emblem. Serangan dari emblem ya, serangan dari emblem. Serangan dari emblem di sini tertulis juga serangan dari emblem ya. Serangan dari emblem. Jadi serangan dari emblem itu adalah ini yang bisa menyerang
Emblem itu adalah kartu kesatria, ini kartu kesatria ya, dan juga kartu pasukan. Di sini ada pasukan perisai, pasukan pedang, dan pasukan palu. Kartu kesatria ini bisa menyerang emblem jika di arena musuh ini kosong. Ini kosong dan saya ada satu serangan ya. Dan serangan itu bisa menyerang ke emblem dan emblem lawan dikurangi 1. Jadi jika lawan emblemnya habis, maka dia akan kalah. Lalu bagaimana dengan kartu pasukan perisai? Kartu pasukan perisai ini dibangkitkan. Contohnya di tangan saya ada 5 kartu ya. Di sini ada salah satunya adalah kartu pasukan perisai dan kartu pasukan pedang. Setelah lama bermain, saya melakukan permainan dan saya menahan. Contohnya ini kartu lawan ya. Ya, contohnya kayak gini ya. Ini pasukan di tangan saya ada 5 kartu dan diantaranya kartu pasukan perisai dan pasukan pedang. Contohnya di sini adalah ada kartu tertutup dan ini giliran saya, dan di kotak tahanan saya itu ada 4 kartu pedang ya. Ada 4 kartu pedang, 1 2 3 4 kartu pedang. Cara membangkitkannya, pasukan pedang, kartu pasukan pedang, saya harus menggunakan 4 kartu pedang milik lawan yang ada di tahanan saya. Ini yang ada di tahanan saya kita gunakan, kita simpan di sini seperti ini, dan bangkitlah kartu pedang saya. Nah, lalu masuk pada tahap serangan. Nah, ini mungkin serangan 1 bisa dilakukan ya, serangan 1, serangan 2, atau mungkin serangan dari energi. Ini bisa 2 kali berarti ya. Dan contohnya saya menggunakan kartu energi ya. Serangan 1, serangan 2, serangan ketiga serangan yang menggunakan kartu energi ya. Berarti saya bisa menyerang 2 kali, atau ini yang 1 2 kali, dan ini yang ketiganya. Dan serangan keempat, di sini kan ada 4 serangan ya. Serangan 1, serangan 2, serangan dari energi, dan serangan ke emblem. Serangan ke emblem itu maksudnya dari kartu pasukan. Setelah saya membangkitkan kartu pasukan ini adalah kartu pasukan pedang, saya bisa langsung menyerang ke emblem. Walaupun di lawan ada 1 kartu ataupun kartu benteng, ini ya, lawan menggunakan kartu benteng. Walaupun di arena lawan ada kartu ya, contohnya kartu benteng atau kartu apapun, saya bisa langsung menyerang emblem. Lalu saya melakukan serangan. Dengan melakukan serangan, maka material yang saya gunakan untuk menyerang lawan masuk ke graveyard lawan. Sini masuk ke graveyard, dan emblem lawan pun dikurangi 1. Begitulah mungkin secara garis besarnya tentang cara bermainnya, dan di sini banyak jenis kartunya dan memiliki efek di setiap kartunya. Maaf jika penjelasannya kurang jelas. Dan berikut beberapa penjelasan cara memainkan board gamenya, dan di next video mungkin saya akan memainkannya bersama teman saya. Dan bila ada kata-kata yang kurang jelas,
Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.